Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadunata Nandri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi dan bisnis, yaitu audit sistem informasi. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah cara organisasi beroperasi. Hampir semua aspek bisnis bergantung pada sistem informasi. Baik untuk pengolahan data, keamanan, maupun efisiensi operasional. Namun pertanyaannya adalah, apakah sistem ini benar-benar aman dan efektif? Di sinilah audit sistem informasi berperan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Kita bahas dulu apa itu audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keamanan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utama audit ini adalah memastikan sistem berjalan dengan optimal dan mendukung operasional bisnis. Yang kedua, menjamin keamanan data dari ancaman eksternal maupun internal. Yang ketiga, menilai apakah sistem informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang keempat, mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Audit ini penting karena serangan cyber, kebocoran data, dan kegagalan sistem bisa berdampak buruk pada keberlangsungan bisnis. Yang kedua, prinsip-prinsip audit sistem informasi. Dalam melakukan audit, ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, independensi. Yang kedua, berbasis risiko. Itu fokus pada area yang memiliki potensi risiko tinggi bagi organisasi. Yang ketiga, komprehensif. Jadi audit mencakup seluruh aspek sistem mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga prosedur operasional. Yang keempat dan yang terakhir, berorientasi pada tujuan. Audit harus dirancang untuk mendukung strategi bisnis organisasi ya. Dengan prinsip ini, audit dapat dilakukan secara lebih akurat dan memberikan rekomendasi yang tepat. Yang ketiga, kita bahas bagaimana proses audit sistem informasi ini dilakukan. Audit sistem informasi dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan audit. Jadi menentukan dulu ruang lingkup tujuan dan metode audit. Yang kedua, pengumpulan bukti. Ini dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, serta uji coba sistem. Yang ketiga, evaluasi bukti. Jadi, auditor menilai apakah sistem memiliki kontrol internal yang cukup kuat. Yang keempat, pelaporan hasil. Auditor memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan kualitas sistem. Proses ini memastikan bahwa audit berjalan secara sistematis dan menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian, teknologi yang digunakan dalam audit sistem informasi saat ini telah banyak membantu proses audit ya. Kemudian kita membahas teknologi yang digunakan dalam audit sistem informasi. Saat ini teknologi sudah banyak membantu dalam proses audit, di antara lain yang pertama, Computer Assisted Audit Techniques, perangkat lunak yang membantu auditor dalam menganalisis data besar dan mendeteksi anomali. Yang kedua, blockchain, memastikan transaksi lebih transparan dan tidak dapat diubah sehingga audit lebih akurat. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. Ini membantu auditor dalam mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mempercepat proses analisis. Dengan bantuan teknologi ini, audit sistem informasi menjadi lebih efisien dan mendalam. Yang kelima, kita bahas manfaat audit sistem informasi bagi organisasi. Manfaatnya antara lain meningkatkan tata kelola IT, yaitu audit membantu perusahaan memastikan bahwa sistem informasi dikelola dengan baik dan sesuai standar. Yang kedua, menjamin efisiensi operasional. Audit ini mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang bisa memperlambat kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Jadi dengan audit dilakukan, organisasi bisa mendeteksi celah keamanan sebelum terjadi serangan cyber. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Jadi hasil audit ini memberikan data yang akurat bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Dengan kata lain, audit bukan hanya alat evaluasi, tapi juga strategi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Ada sebuah studi kasus, yaitu implementasi audit dalam berbagai industri. Sebagai contoh, beberapa perusahaan telah berhasil menggunakan audit sistem informasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Di bidang industri keuangan,
audit menemukan kelemahan dalam sistem autentikasi pengguna sehingga perusahaan menerapkan two-factor authentication untuk meningkatkan keamanan. Yang pertama di e-commerce. Selanjutnya di e-commerce, audit mengidentifikasikan kelemahan dalam perlindungan data pelanggan sehingga perusahaan menerapkan enkripsi data untuk menjaga privasi pengguna. Yang ketiga di rumah sakit, jadi audit menunjukkan bahwa data pasien belum terenkripsi dengan baik sehingga sistem diperbarui untuk memastikan informasi medis tetap aman. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa audit memiliki dampak yang nyata dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem informasi di berbagai sektor. Yang ketujuh, tantangan dan tren masa depan dalam audit sistem informasi. Jadi walaupun audit sistem informasi sangat bermanfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Contohnya perkembangan teknologi yang cepat. Auditor harus terus memperbaharui keahlian mereka untuk mengikuti tren teknologi. Yang kedua, ancaman keamanan siber. Serangan hacker semakin canggih sehingga metode audit juga harus berkembang. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Setiap negara memiliki aturan berbeda terkait keamanan data, sehingga perusahaan harus selalu memantaunya. Untuk masa depan, teknologi seperti AI dan Big Data akan semakin berperan dalam membantu auditor melakukan analisis yang lebih cepat dan akurat. Kesimpulan dari saya, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa audit sistem informasi sangat penting dalam menjaga keamanan, efisiensi, dan kepatuhan sistem teknologi suatu organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip audit yang tepat dan memanfaatkan teknologi terbaru, perusahaan dapat mengurangi risiko serta meningkatkan daya saing mereka di era digital ini. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa audit bukan hanya sekedar evaluasi teknis, tetapi juga alat strategis yang membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dan mengelola risiko di masa depan. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu.